Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen Muhammad Mukhlis MPDI dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Awal Islamiyah Jaki Fuadi dan juga Alfi Nabila, untuk melaksanakan amanah tugas dari Bapak dosen. Di sini kelompok 11 ingin menyampaikan makalahnya tentang qiraah sab'ah dan urgensi penggunaannya. Apa itu qiraah sab'ah? Qiraah sab'ah itu yaitu sesuatu yang dipopulerkan oleh Ibnu Mujahid, seorang ahli qiraat. Kenapa sampai sekarang itu qiraat sab'ah itu lancar, itu yang merupakan bagian dari sab'ah ahruf di mana Al-Quran diturunkan. Mengingat statusnya sebagai qiraat mutawatir di mana tidak ada satu versi qiraat yang lebih berkualitas dibanding versi yang lain, maka menjadi penting menyebarluaskan seluruh versi qiraat ini di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini termasuk latar belakangnya. Oke, lanjut. Ketika Khalifah Utsman memerintahkan untuk memusnahkan mushaf selain mushaf yang ada di tangannya, dan supaya semua umat Islam membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan dalam mushaf yang sudah ditentukan Khalifah, Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah riwayat menolaknya seraya berkata, "Saya sudah membaca 70 surat Al-Quran di hadapan Rasulullah, sementara Zaid belum Islam." Ilustrasi tersebut itu menggambarkan respon salah satu sahabat terhadap pembukuan Al-Quran ke dalam satu mushaf. Ibnu Mas'ud memprotes usaha tersebut karena apa? Karena bacaan Al-Quran yang ia lantunkan setiap saat, yang ia terima langsung dari Rasulullah, itu ditolak dan tidak diakui. Lebih-lebih ia adalah sosok paling bukan merupakan kata sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Walaupun pada akhirnya Ibnu Mas'ud dan seluruh sahabat patuh terhadap instruksi Khalifah, munculnya peradaban seputar bacaan Al-Quran sebagaimana digambarkan di atas itu paling tidak menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang tidak ditentukan dengan satu versi bacaan. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwasanya keragaman bacaan Al-Quran itu sebagaimana tercermin dalam mushaf para sahabat. Belakangan mulai mengganggu kesatuan umat Islam. Nah, saat itu di kalangan kaum muslimin itu terjadi saling menyalahkan terhadap qiraat yang tidak sesuai dengan versi qiraatnya. Bahkan mereka sampai pada tingkat saling mengkafirkan satu sama lain. Situasi genting tersebut melahirkan keputusan penting Khalifah untuk melakukan unifikasi teks dan bacaan Al-Quran. Namun demikian, dalam perjalanan secaranya qiraat itu menghadapi masalah yang perlu ditangani secara serius. Kenapa? Sebagai akibat adanya hadis Nabi yang menerangkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan beberapa bacaan. Banyak pemikiran versi Quran yang semuanya mengakui bersumber dari Rasulullah. Menghadapi situasi ini yang tidak kondusif tersebut, para ulama itu dan ahli Al-Quran itu segera mengambil langkah untuk menjaga kemurnian Al-Quran itu jangan sampai rusak akibat munculnya bacaan yang sanad dan silsilah yang sebenarnya tidak sampai pada Rasulullah. Lanjut, pada akhir abad kedua Hijriah itu mulailah para ulama itu melakukan kegiatan meneliti, menyeleksi dan menguji kebenaran qiraat yang dikatakan sebagai bacaan Al-Quran.
Peneliti dan penguji tersebut itu dilakukan dengan memakai kaidah dan kriteria yang telah disepakati oleh para ahli qiraat. Berdasarkan hasil penelitian mereka, secara selektif dan akurat, 7 versi qiraat diantaranya yang sekaligus dipopulerkan dan dilestarikan oleh 7 orang imam qiraat itu dinilai oleh para ulama Al-Quran sebagai qiraat mutawatir yang bersumber dari Nabi. Inilah yang dikenal dengan sebutan qiraat 7 atau qiraatus sab'ah. Itu latar belakangnya, asal usulnya kenapa kok sampai dikenal dengan qiraat sab'ah. Lanjutannya, dalam perkembangannya qiraat sab'ah itu kalangan terbatas itu, padahal sebagaimana disebutkan di atas, ulama sepakat bahwa keseluruhan dari qiraat sab'ah itu berkualitas sahih dengan riwayat mutawatir. Terus ini yang B, ada sab'at ahruf dan qiraat sab'ah. Menurut bahasa itu qiraat itu berarti bacaan, sedangkan menurut istilah itu ilmu yang bahas tentang cara-cara pengucapan kalimat Al-Quran serta perbedaannya dengan menisbatkannya kepada seorang imam. Pembahasan tentang qiraat itu selalu dihubungkan dengan hadis Nabi yang menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan ke dalam sab'at ahruf atau 7 huruf. Tidak kurang dari 21 orang sahabat yang meriwayatkan hal tersebut. Di antaranya yang meriwayatkan sab'at ahruf itu Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Salah satu di antaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas adalah Rasulullah bersabda, Jibril telah membacakan Al-Quran kepadaku 1 huruf, aku membacanya berulang-ulang, aku terus menerus memintanya agar ditambah dan ia menambahnya hingga 7 huruf. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan 7 huruf dalam ucapan Nabi SAW. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud sab'ah huruf ialah 7 bahasa yang berbeda tapi dalam makna yang sama, seperti akbil, ta'al, haluma, ajil, dan asrim. Kata-kata yang tadi disebutkan itu memang berbeda tapi mempunyai makna yang sama, yakni panggilan untuk segera datang. Yang menjadi permasalahan ialah ternyata bahasa Arab itu banyak sehingga termasuk bahasa mana saja yang 7 itu. Dalam persoalan ini mereka berbeda pendapat. Nah, dengan berbedanya bacaannya itu juga membedakan pendapat masing-masing ahli Al-Quran. Pendapat kedua itu mengatakan bahwa sab'at ahruf ialah 7 bahasa terbaik dari bahasa Arab yang tersebar di berbagai surat. Dan biasanya digunakan oleh orang Quraisy, bahasa Quraisy. Pendapat ketiga mengatakan bahwa yang dimaksud sab'at ahruf ialah bentuk amsal. Terus ada pendapat ketiga itu yang tadi saya katakan. Terus yang keempat, pendapat keempat itu yang paling populer yang disepakati oleh sebagian ulama, yaitu menurut Al-Abdul Ar-Razi. Menurut Ar-Razi itu dimaksud dengan sab'ah huruf ialah segi-segi perbedaan yang 7 yang meliputi perbedaan dalam bentuk sikural plural seperti bacaan lil amanatihim dan lil amanatihim jamak dan lil amanatihim tunggal. Ini terdapat di Quran surat terus lanjutannya di sini ada kesepakatan para ulama yang menentang pendapat yang di atas tadi. Yang pertama, karena istilah qiraat sab'ah tidak dikenal pada masa
Nabi Muhammad, dan pada saat para ahli Al-Quran pertama kali menyusun karya tentang qiraah yang muncul pada akhir abad kedua Hijriah, sedang sab'at ahruf sudah ada sejak abad pertama Hijriah. Yang kedua, karena hadis Nabi yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf tidak akan ada artinya jika yang dimaksud adalah qiraat sab'ah. Sebab ahli-ahli qiraat tersebut baru lahir pada abad kedua. Di sini namun qiraat sab'ah versi Mujahid sudah begitu masyhur karena disangka itulah yang dimaksud sab'ah ahruf dalam hadis. Padahal ada banyak pendapat tentang qiraah. Ibnu Jabar al-Makki itu membatasi qiraah kepada 5 imam karena apa? Karena Utsman bin Affan sendiri menyebarkan mushaf terbatas ke 5 wilayah. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa qiraah yang memenuhi syarat bukan 7, melainkan 10. Ada yang mengatakan qiraat 10, bahkan 14, ada bahkan 14. Qiraat berjumlah 10 karena memasukkan Yakub itu pada tahun 205 Hijriah atau 821 Masehi dari Basra. Ahli-ahli qiraat tersebut baru lahir pada abad kedua. Di sini namun qiraat sab'ah versi Mujahid sudah begitu masyhur karena disangka itulah yang dimaksud sab'ah ahruf dalam hadis. Padahal ada banyak pendapat tentang qiraah. Ibnu Jabar al-Makki itu membatasi qiraah kepada 5 imam karena apa? Karena Utsman bin Affan sendiri menyebarkan mushaf terbatas ke 5 wilayah. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa qiraah yang memenuhi syarat bukan 7, melainkan 10. Ada yang mengatakan qiraat 10, bahkan 14, ada bahkan 14. Qiraat berjumlah 10 karena memasukkan Yakub itu pada tahun 205 Hijriah atau 821 Masehi dari Basra. Halab bin Hashim dari Kufah serta Abu Ja'far dari Madinah, itu sahabat yang mengatakan bahwa qiraah itu berjumlah 10. Adapun 14 itu karena menyertakan qiraah. Yang pertama ada qiraah Hasan al-Basri, ada dari Basra, Ibnu Muhaisin dari Mekah, Yahya bin Mubarak al-Yazidi dari Basra, dan Abi al-Faraj Muhammad bin Ahmad Shanbud. Kesemua itu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Pendapat Ar-Razi yang didukung jumhur bahwa sab'at ahruf adalah 7 aspek menyangkut keragaman lafaz atau kalimat dalam Al-Quran. Nampaknya itu lebih kuat sebab sesuai dengan fakta yang terdapat dalam ragam qiraat serta sesuai dengan konteks hadis. Pendapat ini juga dapat mengakomodasi seluruh versi qiraat yang memenuhi syarat-syarat sebagai qiraat yang sahih. Membatasi sab'at ahruf hanya terbatas pada 7 versi bacaan yang diriwayatkan oleh 7 orang imam. Itu saja yang menafikan bacaan yang lain mutawatir, dan ini jelas tidak benar. Itu yang pendapat dari para ulama mengenai definisi dari qiraah sab'ah. Terima kasih, selebihnya dia akan disampaikan oleh teman saya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.